Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa kembali di acara Jangkrik Japnas Aksi Konkret. Hai pemirsa semuanya, kita hari ini akan berbincang dengan salah satu pengusaha yang memang agak unik. Bisnis beliau bisnis di bidang stempel, yaitu Raja Stempel. Kang Haji Adam Stempel. Oke, mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, mau ke Padang? Oh boleh, silakan. Sama Pak. Oh iya, makasih. Pak. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iwan. Gimana, Seth? Alhamdulillah, Pak Iwan. Bangga, Pak Iwan. Siap. Ya, kalau kebetulan saya ada pesanan nih. Ada pesanan Ada untuk pesanan stempel emboss namanya. emboss ya. Untuk notaris. Oh, ya harus Modelnya gini, Harus- tanpa tinta. harus mantap ya, itu ya. Ya, alhamdulillah, Pak Iwan. Yang di masa pandemi ini, alhamdulillah masih ada yang bikin stempel. Mudah-mudahan lancar semua. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di ruangan Kang Haji Adang, si Raja Stempel. Inilah Kang Haji Adang. Saya kira Kang Adang mudah-mudahan nih tidak terganggu ya aktivitas kesehariannya. Baik, Pak Iwan, makasih atas kedatangannya. Ini mungkin kita mulai aja Pak Adang dulu, ceritanya awalnya gimana sih sampai jadi bisnis di bidang stempel begitu kan? Kalau orang lain bisnis tuh ada bisnis di bidang keuangan, di bidang makanan, industri, mining, batu bara. Ini tiba-tiba di stempel kok merasa yakin bisa hebat begitu sebesar sekarang cabang-cabangnya. Baik, 3. awalnya sih saya bekerja di salah satu perusahaan stempel di Bandung. Nah, karena melihat prospek stempel di Indonesia yang pada waktu itu belum begitu banyak, dan saya langsung terjun ke dunia stempel. Nah, saya juga punya keyakinan bahwa dunia stempel bisa berkembang. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 99 sampai 2020 bisa stempel diperlukan baik di instansi maupun sama perusahaan-perusahaan. Itu awalnya. Jadi mengawalinya mulai bekerja memang di perusahaan stempel gitu ya. Betul. Kemudian Pak Adang merasa yakin justru passionnya ingin jadi pengusaha, oleh sebab itu merintis ya. Baik. Itu gimana asal mula rintisannya? Apakah Rintis. langsung gede gitu atau memulai dari lapak dulu gitu? Oh iya, enggak Pak Igun. Enggak langsung gede. Jadi awalnya saya buka istilahnya kios lah. Waktu itu Gedung Palabunan Nusantara. Nah, kalau ke angkatan kita pasti tahu Gedung Palabunan Nusantara seperti ada. Saya ngontrak di situ beberapa tahun sempat sendiri, tapi punya keinginan untuk lebih besar lagi. Nah, makanya saya berpikir gimana caranya supaya lebih cepat berkembangnya, dan waktu itu ikut dengan salah satu toko buku di Indonesia yang besar. Nah, itu awalnya di situ. Tapi untuk bisa diterima di salah satu toko buku itu tidak gampang. Saya perlu ada prosesnya, mungkin 2 tahun. Karena awalnya ditolak, tapi dengan keinginan, kegigihan, keyakinan, akhirnya bisa bergabung. Nah, itu mulai tahun 2004. Jadi setelah 3 tahun, 4 tahun di Kepala Guna bisa berkembang. Dari 2004,
awal di Kota Bandung. Mengawalinya dari ini dulu ya, lapakan di Palaguna, kemudian mulai coba memberanikan diri masuk ke salah satu toko buku besar ya, yang kalau nggak salah ya, dan itu juga merasa yakin karena ini segmennya banyak waktu itu kan orang sekalian datang ke toko buku beli alat kantor. Nah sekarang kondisi hari ini Pak Adang sampai berapa cabang itu toko bukunya? Kalau nggak salah kan di Indonesia banyak. Ada 50 cabang Pak Igun, dari mulai Medan sampai Jayapura. Jadi prosesnya tadi sekarang alhamdulillah 50 cabang. Oke. Apa yang membuat mereka begitu antusias sehingga menerima Pak Adang sebagai partner ya, sebagai salah satu tenan yang bisa ngisi toko buku itu? Kira-kira apa yang menurut Pak Adang signifikan bahwa produk saya itu bukan stempel biasa? Karena ada sambungannya, ini termasuk alat tulis kantor. Nah itu yang bikin saya bisa diterima. Kedua, prosesnya juga bisa cepat. Artinya konsumen ketika datang ke salah satu toko buku di kotanya itu langsung bisa ditunggu. Bisa ditunggu ya. Kemudian yang lain apa yang kira-kira menjadi selling point? Nah, termasuk produknya. Dan produknya ini ya saya jaga kualitas. Ya, itu yang bisa dapat kepercayaan dari konsumen. Selain produk, tentunya ada after sales-nya. Nah, jadi ketika ada kekurangan atau mungkin ada tambahan yang harus diperbaiki, nah itu memudahkan untuk konsumen. Oke, jadi ada 4 hal ya tadi. Pertama dari sisi tentu dari kualitas, kecepatan, kemudian related itu berhubungan dengan produk yang dijual di sana. Ya artinya itulah yang menjadi produk Padang bisa diterima oleh masyarakat ya, terutama untuk industri di perkantoran. Oke Padang, saya ingin memastikan, mungkin pemirsa Jatnas TV juga ingin lihat kira-kira apa sih proses pembuatan stempel itu mulai dari A sampai Z-nya. Kalau nggak keberatan barangkali kami bisa lihat prosesnya Padang. Pak Iwan, ayo kita mulai dari awal. Lihat prosesnya ya. Ya prosesnya. Oke. Ini lagi setting. Jadi pertama setting dulu ya. Langsung dipin. Jadi setting, jadi customer kasih contoh biasanya. Atau kita settingin. Kasih contoh, langsung dibikin. Setting di sini, langsung di print. Nanti Setelah di print, ya langsung dicetak. cetak ya, jadi ini proses cetaknya ya. Cetak. Nah, di sini cetak. Ini bahannya udah kita siapin juga. Jadi Betul, siap. dicetak berarti hubungannya dengan tadi gambar. Gambar udah pindah ke sini. Ya, udah pindah ke sini. Terus gimana caranya? Setelah udah dicetak, nanti ada ini mesinnya, Pak Igun, Ada mesinnya. dicetak di sini. Langsung nanti yang gambar yang tadi dari salju pindah ke sini ya. Ya. Setelah di sini baru kita kasih tinta. Sesuai permintaan, kita tinta ada 5 warna. Merah, biru, hitam, violet, dan hijau. Artinya tinta yang biasa mereka lakukan Betul. gitu ya. Betul, sesuai permintaan. Langsung isi 10 menit, angkat, tempel ke sini. Udah selesai ya? Udah selesai. Oh, ini udah selesai. Iya, udah siap. Oke, jadi udah siap ya. Udah, kalau dulu kan buat ininya lama ya. Ya. Jadi total nih dari mulai pemesanan, setting sampai selesai berapa menit? 30 menit. Jadi itulah salah satu keunggulan produk stempel Padang ya, karena Betul. lebih cepat ya. Cepat, konsumen bisa tunggu. Ini dalam waktu 30 menit udah selesai. Udah jadi. Yang lain kan banyak sehari 2 hari ya. Ya. Tuh. Atau ada yang lebih cepat lagi dari itu nggak? Nggak ada.
Ada, bisa sih, cuma tintanya mungkin dikasihnya sedikit. Oh, Karena yang agak lama di sini bukan masalah cetaknya, tapi masalah pengisian tinta. pengisian tinta Ya, pengisian tinta. Kalau 5 menit mungkin pengisian tintanya cuma berupa tetes. 10 kali pakai juga udah habis. Ini kan bisa ribuan. Betul. Itu yang membedakan. Oke. Produk-produk yang unik yang Pak Adang lagi kembangkan apa aja? Itu sekarang ada model gagang baru Pak Iwan. Namanya Slim Pen. Jadi ini modelnya tipis ya. Bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau masuk saku juga ini simpel ya. Bandingin dengan ini masuk saku jendul gitu kan. Nah, ini simpel. Ini yang lagi sekarang lagi rame nih model ini karena yaitu simpelannya bisa dibawa kemana-mana. Fungsinya tetap. Jadi kalau orang datang ke bank pemakaiannya tinggal dibuka langsung ditangkapin. Oh, ini udah ada lebih sampel dan bisa dibekal kemana-mana ya. Jadi orang Yang bedakan gagangnya. Ini yang bedakan. Yang bedakan itu. Itu aja. Mungkin untuk dokumen yang sedikit ya kalau banyak kan. Enggak, ini Bisa dokumen juga. banyak juga karena ini bahannya sama. Cuma gagangnya yang beda. Lebih tipis. Ya, apa sih ya? Tuh. Nah, ada lagi nanti ada emboss. Emboss yang khusus ya. Emboss, ada hot stamp. Hot stamp itu bisa untuk di kayu, di kulit. Oh, itu beda ya bahannya. Beda bahannya. Jadi untuk stempel di kayu di kulit itu Beda bahannya. Kalau ini kan dari karet, untuk di itu kertas. dari kuningan. Oh, Dipanasin. dipanasin ya. Nah, Jadi tergantung medianya ya. betul, itu yang hot stamp namanya. Konten. Kalau yang ada lagi untuk dokumen tapi tanpa tinta. Keluarnya emboss tulisannya itu namanya stempel emboss. Nanti kita liatin ya Pak Igun ya. Oke. Oh iya. Ini mesin apa Pak? Ini mesin untuk pembuatan emboss, pembuatan hot stamp, pembuatan wax stamp. Nah, gimana tuh? Jadi caranya ini ada plat kuningan langsung dibikin di sini, diukir di sini Pak Igun. Jadi ini untuk mengukirnya, mengukir huruf-huruf, mengukir logo. Nah, pakai ini. Nah, udah jadi gini, kita ada gagangnya. Nih gagangnya, gitu kan? Nah, tempelin. Kita langsung bisa nih putar-putar. Ini khusus yang emboss ya. Nah, ini. Nah, kalau yang tadi emboss, yang ini Pak Igun. Tetap digambar di situ, tempelin di sini. Ini bisa logo untuk notaris, logo Garuda. Ya, logo Garuda bisa. Ini jenis stempelnya emboss. Coba di Oh, udah paten. Cuma bahan dasarnya seperti ini tadi. Ini yang emboss. Satu lagi, Pak Igun. Ini namanya hot stamp. Oh, hot stamp. Hot Ini stamp. stempel hangat atau maksudnya? Hot mah panas. Oh, panas. Panas. Jadi panas. Fungsinya ini untuk di kayu. Jadi stempel kayu. Stempel kayu. Ya. Maksudnya medianya kayu ya. Betul. Jadi kalau yang tadi kertas kan ya. Tadi kertas bisa di kayu. Ces, kayu langsung keluar huruf-hurufnya yang sudah dibikin di sini. Di kardus juga bisa. Ya. Tapi ini dipanasin ya. Panas, ini solder. Ya, ini solder panasin, gitu kan langsung kebaca nanti di medianya. Kan kayu kalau pakai tinta mungkin bisa kuat. Ini langsung kayak kebakar, kayunya kebakar karena hot stamp. Gitu, ini ya. Itu aja sih Pak Igun yang macam-macam yang saya produksi pembuatan stempel. Jadi ada stempel tadi untuk biasa, ya medianya kertas. Ada media kertas tapi tidak ada tintanya, disebut stempel emboss. Ya, yang ini. Nah, ada juga stempel yang namanya hot stamp. Stamp ini ya. Ya, nah Stamp untuk media kayu ya. ya betul. Ini nanti medianya bisa solder, bisa dibakar langsung. Gitu.
Bisa solder, bisa dibakar langsung, ininya yang dibakar. Oke. Tuh. Ada lagi satu yang stempel lilin. Nah, ini stempel lilin biasanya untuk dokumen, amplop atau undangan. Lilinnya dicairin, langsung di tap pakai ini. Oke pemirsa, demikian tadi penjelasan proses produksi yang disampaikan Pak Adang dari proses produksi membuat stempel ya, baik stempel yang khusus, media untuk kertas, media untuk kayu, kemudian untuk dokumen-dokumen penting ya, tadi yang emboss sebagainya. Baik, kita akan kembali ke segmen yang terakhir yaitu tentang visi beliau dalam mengembangkan perusahaan Hada Stamp ini. Oke, Anissa, lanjut. Oke, pemirsa kembali lagi di acara Jangkrik segmen terakhir. Padang tentu dengan pencapaian sekarang sudah ada 50 cabang di pusat pertokoan khusus buat alat perkantoran Gramedia. Kira-kira mimpi apa lagi Padang ke depan untuk lebih mengembangkan Hada Stamp ini sebagai salah satu ikon stempel yang tentu tadi disampaikan keunggulannya cepat karena hanya 30 menit, kemudian after sales-nya ya, kemudian purna jualnya juga oke, teknologinya juga oke, kemudian juga dari sisi pewarnaan mungkin ya. Ya. Kira-kira apalagi yang akan Padang ini tentu sebagai pengusaha kan pasti ada ambisi-ambisi. Baik, ya. Ambisinya tentu ada Pak Igun, ya. Sekarang kan sudah dari Medan sampai Jayapura. Ambisi selanjutnya, nah, saya ingin menguasai Asia. Kenapa? Amin. Amin. Kenapa? Sesuai dengan namanya PT Hada Stamp Asia. Jadi segmen berikutnya di Asia. Gitu. Karena mungkin dengan apa bedanya dengan buka di Jayapura, buka di Manado, dengan buka di Filipina, Thailand, Vietnam, gitu kan. Semua kita akan dalam itu yang mungkin mimpi ke depannya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Oke. Jadi menjadikan Hada Stamp perusahaan yang bisa merambah sampai ke Asia ya. Ke Asia. Ya. Tentu ini juga membuka kolaborasi barangkali dengan teman-teman yang ada di luar ya. Betul. Betul. Oke, Padang tentu dalam penyiapan infrastruktur, SDM dan sebagainya memang ada rutin ya. Ada pendampingan buat mereka. Ya. Ada. Nah malahan saya juga menyiapkan untuk menjaga kualitas untuk yang di lapangan saya pantau pengerjaannya, ada SOP-nya supaya jangan melenceng dari SOP apa yang sudah kita tetapkan. Itu tujuannya untuk menjaga kualitas. Ya, standarisasi ya. Betul. Jadi itu yang dilakukan untuk memastikan bahwa standarnya sama ya. Ya, standarnya sama. Padang juga ada penawaran mungkin kerjasama dengan yang lain, barangkali ada cabang-cabang tertentu yang bisa dikolaborasikan. Sampai saat ini sih ada beberapa orang yang mau bekerja sama. Cuma mungkin nanti saya selain karena yang orang biasanya yang bekerja sama itu dilihat marginnya, gitu kan. Nah, saya sudah sampaikan kalau yang namanya usaha, ya tentu kalau di atas kertas kita bisa bikin proposal. Memang untuk saat ini masih dikelola sendiri. Mungkin kedepannya supaya lebih besar lagi, ada kemungkinan bisa kolaborasi dengan yang lainnya untuk buka yang se-Asia ini. Oke, saya kira ini pemirsa sangat menginspirasi sekali Pak Adam ini dari mulai bisnis lapakan ya di Palaguna, kemudian berkembang pada akhirnya bekerja sama dengan perusahaan besar, akhirnya bisa mengikuti irama manajemennya sehingga bisa tersebar dan bahkan cita-cita beliau bagaimana mengembangkan sayap sampai ke Asia. Mudah-mudahan Amin. Sukses buat Padang. Kita tidak terasa sudah 1 jam lebih bersama Kang Adang si Raja Stempel. Pemirsa, saya kira kita cukupkan sekian di acara Jangkrik Japnas selalu beraksi konkret. Insya Allah minggu depan akan kembali lagi dengan menghadirkan tamu-tamu yang tidak kalah keren dan berkualitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.